Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Febrianti, NPM 19010018. Saya dari kelas manajemen reguler 1 semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Lorhenson de Bataraja SEMM selaku dosen perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan sistem perekonomian modern, yaitu ada kapitalis, komunis, sosialis, dan campuran. Untuk memahami sistem perekonomian, poin-poin yang harus diperhatikan adalah siapa yang memiliki dan mengatur faktor-faktor produksi serta untuk siapa hasil produksi tersebut dibagikan. Yang dimaksud dengan faktor produksi adalah input utama yang dibutuhkan untuk melakukan produksi berdasarkan karya Karl Marx, Das Kapital. Faktor produksi terdiri dari land, tanah, labor, tenaga kerja, dan kapital atau modal. Pada dasarnya, sistem perekonomian dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ekonomi pasar atau market ekonomi dan ekonomi terencana, plan ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar atau sistem kapitalis, kepemilikan faktor produksi serta proses dan pembagian hasil produksi diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Dalam sistem kapitalis murni, peran pemerintah hampir tidak ada. Adapun pada sistem perekonomian terencana, pemerintah memiliki peran yang sangat besar karena semua faktor produksi, proses produksi, serta distribusi hasil produksi diatur oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem perekonomian modern, kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme. Perkembangan sistem perekonomian modern ditandai dengan diterbitkannya The Wealth of Nations pada tahun 1776 oleh Adam Smith. Dalam bukunya, Smith memberikan pembahasan mengenai banyak topik, diantaranya tenaga kerja, modal, suku bunga, dan perdagangan. Smith berpendapat bahwa mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan dapat membantu dalam mencapai kepentingan bersama. Dalam sistem perekonomian kapitalis, tidak ada pembatasan kepemilikan faktor produksi. Siapapun berhak memiliki faktor produksi, melakukan proses produksi, dan menjual hasil produksinya, baik itu berupa barang maupun jasa. Hasil produksi tersebut akan dibeli oleh konsumen dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Hal ini akan memacu terjadinya persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang laku dan disukai oleh konsumen. Selanjutnya, perkembangan sistem perekonomian modern yaitu komunisme. Menurut Marx, pemilik modal akan terus menekan ongkos produksi agar mereka bisa mengantongi keuntungan yang lebih banyak. Hal itulah yang menyebabkan buruh digaji dengan jumlah yang tidak seberapa dibandingkan dengan harga jual produk yang diproduksinya. Dalam The Communist Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1848, Karl Marx dan Friedrich Engels mengatakan bahwa sistem komunisme yang sebenarnya akan membentuk masyarakat di mana semua orang adalah setara, sehingga tidak lagi dibutuhkan lagi penumpukan kekayaan pribadi, karena hasil produksi tersebut akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Segregasi kelas di masyarakat, baik itu antara pekerja keras putih dan pekerja keras biru, serta antara pekerja di pedesaan dan pekerja di perkotaan akan hilang. Dalam sistem komunisme, tujuan utamanya adalah penghapusan kelas-kelas sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem perekonomian modern, yaitu sosialisme. Selain komunisme, yang termasuk sistem perekonomian terencana lainnya adalah sistem perekonomian sosialis. Sama seperti pada sistem komunis, dalam sistem sosialis, pemerintah juga merupakan pemilik faktor-faktor produksi, namun
Tidak seperti pada sistem komunis. Dalam sistem perekonomian sosialis, individu atau swasta bisa memiliki properti pribadi. Selain itu, pada sistem perekonomian sosialis, upaya dari anggota masyarakat dihargai dengan cara pemberian kompensasi. Jika pada sistem komunis, semua hasil produksi dibagi secara merata kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masing-masing. Pada sistem sosialis, pembagian hasil produksi tersebut dilakukan berdasarkan upaya dan kontribusi masing-masing anggota masyarakat terhadap negara, seperti berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan ke negara. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem perekonomian modern, yaitu sistem perekonomian campuran. Seperti yang sebelumnya dibahas, tidak ada satupun negara yang menerapkan sistem perekonomian kapitalis, komunis, maupun sosialis murni. Sebagian negara di dunia menerapkan sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian kapitalis murni, dengan pemahaman bahwa campur tangan pemerintah tidak dibutuhkan, gagal dalam memberikan solusi untuk permasalahan mengenai penyediaan barang dan layanan publik. Selain itu, peran pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi terjadinya kegagalan pasar, seperti terbentuknya monopoli, serta untuk menangani masalah eksternalitas, yaitu akibat yang timbul dari proses produksi dan konsumsi seperti polusi. Hampir semua negara saat ini mengadopsi sistem perekonomian campuran. Pemerintah memiliki peran yang kuat dalam menyediakan barang dan layanan publik. Sebagian besar negara juga menetapkan regulasi untuk menghentikan terbentuknya monopoli dan oligopoli, mengimplementasi hukum ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja, serta memberi batasan polusi yang boleh dilakukan oleh pabrik dan emisi yang boleh dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Lalu selanjutnya, bagaimana dengan Indonesia? Seperti negara-negara lain, Indonesia juga menerapkan sistem perekonomian campuran. Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Inti dari sistem perekonomian Pancasila adalah harmonisasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta untuk kepentingan rakyat Indonesia. Barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti yang disebut pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, produksi barang dan jasa lainnya dilakukan oleh pihak swasta. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagian peran yang jelas antara badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik swasta BUMS. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya pembahasan mengenai sistem perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.